Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa mu'azzamatuha ni'matul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan bersungguh-sungguh mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha serta bersungguh-sungguh meninggalkan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin bahwa dengan bekal seperti ini, taat pada Allah adalah bekal yang terbaik saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta dan juga pangkat serta jabatan dan yang lainnya, tapi yang kita bawa adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang kita yakini adalah Islam yang sempurna, yang paripurna, Islam yang universal. Ajaran yang bukan hanya sebatas mengatur bagaimana hubungan kita kepada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sebatas bagaimana kita memperhatikan dan mempedulikan tentang ibadah mahdhah kita. Ya, ibadah salat, zakat, puasa, haji adalah rukun dari Islam. Namun demikian, tidaklah elok kalau kemudian kita katakan bahwa kita cukup menjadi orang yang soleh dengan hanya memperhatikan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak memperhatikan dan mengindahkan bagaimana etika dan juga ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Di dalam surah yang keempat, surah An-Nisa, ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari jil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini Allah mengatakan, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Dan kemudian diikuti dengan perintah wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, wabidil kurba, dan kemudian juga kepada kerabat dekat, wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada para anak yatim dan juga orang-orang miskin, wal jarijil kurba, kepada tetangga yang dekat rumahnya, wal jaril junub, kepada tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, kepada teman sejawat, teman kerja, kolega dan lain sebagainya, wabnis sabil, kepada orang yang sedang melakukan perjalanan, wama malakat aymanukum, atau juga kepada hamba-hamba budak-budak yang kamu miliki, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang melampaui batas. Ayat ini menjadi dasar dan menjadi dalil bagi kita semua untuk menjadikan bahwa Islam itu adalah agama yang bukan hanya kita pandang baik hubungan kita kepada Allah, tapi tidak memperdulikan kepada orang yang berada di sebelah atau di samping kita, baik itu tetangga kita atau juga teman sejawat, teman kerja kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati atau memuliakan orang di sebelahnya, baik tetangganya atau juga teman sejawatnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, mazala yusini Jibril bil jar. Seolah-olah Jibril itu berwasiat kepada saya untuk senantiasa membisikkan sesuatu yang terkait dengan tetangga dan juga kerabat dekat. Hatta dzanantu annahu sayuwarrisuhu, sampai seolah-olah tetangga atau juga teman dekat ini adalah orang yang akan mendapatkan warisan, karena begitu perhatian Jibril untuk berhati-hati bagaimana kita bersikap kepada tetangga atau juga teman sejawat. Nah hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini, bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang etika dan adab kepada tetangga atau juga kepada teman dekat atau sejawat yang kita sehari-hari mungkin bisa jadi 8 jam, bisa 12 jam kita kerja di kantor, kita kerja di tempat ini yang sangat-sangat banyak waktu kita gunakan atau juga kita lalui bersama-sama dengan tetangga atau juga dengan kerabat dekat kita di tempat kerja ini. Yang pertama, adab akhlak Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaihi. Apa etika atau apa adab Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah etikanya mencintai tetangga atau mencintai teman kita bekerja seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mana buktinya? Hadis Anas bin Malik tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Kalau Rasulullah berucap tanpa dengan kalimat sumpah saja, kita percaya dengan ucapan Rasul karena termasuk rukun iman, apalagi kemudian ucapannya dengan sumpah. Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la yu'min, kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman abdun, seorang hamba, sampai dia mencintai tetangganya atau teman sejawat kerabat kerjanya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga pelajaran yang kita dapat adalah etika Islam, bahwa yaitu mencintai orang lain atau mencintai tetangga atau mencintai teman sejawat sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya mencintai diri sendiri? Maksudnya adalah bahwa kalau kita ingin mendapatkan atau diperlakukan baik oleh orang lain, maka standarnya adalah bahwa kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin mendapatkan perlakuan baik dari orang lain tersebut. Jadi keimanan kita diukur, kata Rasulullah SAW, adalah bahwa ketika kita ingin dihormati, ketika kita ingin dimuliakan, ketika kita, kalau orang lain bertemu dengan kita, kita senyum atau orang lain senyum, maka sesungguhnya bagaimana kita juga menghadirkan rasa senang yang kita miliki ketika orang memperlakukan baik kepada kita, maka kita perlakukan baik juga orang lain. Atau contoh lainnya misalnya terkait dengan dunia. Dari hadis ini ulama mengatakan hubungan baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia atau juga kehidupan akhirat. Mencintai tetangga atau teman sejawat kita seperti mencintai yang berhubungan dengan kehidupan dunia atau juga kehidupan akhirat. Nah, kehidupan dunia tadi kita contohkan. Misalnya kalau ada orang yang baru datang misalnya dari mana, kemudian kita dibawakan oleh-oleh, hati kita senang, hati kita bahagia, bagaimana kita juga memberikan rasa bahagia tersebut kepada teman atau tetangga kita. Ketika mereka atau tetangga kita ketemu kita, mereka senyum, atau teman sejawat kolega kita senyum, kita senang, bagaimana kita juga memberikan rasa senyum, rasa senang tersebut kepada tetangga atau teman kita. Ini berhubungan dengan dunia. Atau juga berhubungan dengan akhirat adalah bahwa kalau kita ingin atau tetangga kita ingin bahwa kita ini sedang ibadah tidak diganggu, bagaimana rasanya juga bahwa kita hadirkan bahwa kita tidak mengganggu tetangga kita yang sedang melakukan ibadah.
Atau kalau kita sedang melakukan ibadah kebaikan, kita usahakan juga kita ajak tetangga kita untuk melakukan kebaikan seperti sholat berjamaah dan lain-lain sebagainya. Ini yang pertama, yaitu mencintai tetangga atau teman seperti kita mencintai diri kita sendiri. Standarnya, kalau kita senang diperlakukan oleh orang lain, maka kita perlakukan juga hal-hal yang membuat kita bahagia itu kita perlakukan juga untuk orang lain. Yang kedua, membantu tetangga saat kesulitan. Rasulullah SAW, ini hadis dari Ibnu Abbas, bersabda, laisal mu'min alladhi yasba'u wa jaruhu ja'iun ila dzambih. Jangan kemudian kita katakan, sebagaimana hadis ini, jangan kemudian kita katakan bahwa saya adalah orang yang soleh, sholat jamaahnya saya jaga, bahkan mungkin mohon maaf ada yang umroh setiap tahun atau setiap bulan, kemudian dia macam-macam, tapi kemudian ada temannya di sebelahnya atau ada tetangganya yang kelaparan, dia tidak peduli sama sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba, tidaklah sempurna iman seseorang yang dirinya kenyang tapi kemudian tetangga di sebelahnya kelaparan. Kita mungkin makan banyak sampai berlebihan di rumah, tapi kemudian tetangga di sebelah rumah kita kelaparan. Banyak sisa makanan yang sampai terbuang, tetangga kita kelaparan. Maka kata Rasulullah, tidak sempurna iman kalian manakala kalian perutnya kenyang tapi kemudian tetangga kalian, teman kalian perutnya atau juga kondisi keluarganya sedang kelaparan. Jadi yang kedua, akhlak dan etika muslim kepada teman sejawat atau kepada tetangga adalah yaitu membantu saat tetangga atau teman dalam kondisi kesulitan. Bahkan Rasulullah SAW, hadis dari Ibnu Umar mengatakan, ahabbun nas ilallahi ta'ala ampahum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Wa ahabbul amali ilallahi sururun tudhiluhu ala muslim. Amal ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan dalam diri seorang muslim. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taka fi hadzal masjid, yakni Masjid Nabawi syahran. Pak, lihat Pak. Kata Rasulullah SAW, kalau kita punya harta, kalau kita punya uang, kemudian kita niat iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Babu Taubah ini, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, demi Allah, kalau kalian membantu saudara kalian yang kesulitan 1 hari saja, kebutuhan saudara kalian yang kesulitan 1 hari saja, baik saudara teman kerja atau juga tetangga kita dan lain sebagainya, 1 hari saja, kata Rasulullah, khairum min an a'takifa fi hadzal masjid, lebih baik pahala dan kebaikannya dibanding kalian i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, jadi tadi ancaman Rasulullah ketika kita tidak peduli kepada teman dekat kita, kepada tetangga kita, tidak diaku keimanan kita, bahkan kemudian pahala yang luar biasa besarnya. Coba kita bayangkan kalau kita ke Madinah, berapa naik pesawatnya, berapa akomodasinya kita nginap, berapa kemudian konsumsinya kita makan 1 bulan. Ini cukup, kata Rasulullah, cukup kalian membantu, peduli kepada orang dekat kalian, teman di perusahaan ini atau kemudian juga tetangga di rumah kalian, itu 1 hari kesulitannya dibantu, maka lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Yang ketiga, yang terakhir, hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab dan etika Islam kepada teman sejawat atau kemudian kepada tetangga. Yang ketiga adalah menghindari untuk melakukan hal yang menyakitinya. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman, lihat dari awal tadi pembahasan kita hadisnya itu la yu'min, tidak sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna iman. Sampai yang ketiga ini, kata Rasulullah SAW, tidak sempurna atau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fala yu'dhi jarah, maka dia tidak menyakiti tetangganya, tidak menyakiti temannya. Bahkan dalam hadis yang lainnya disebutkan, la yazni rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min ayazni bi amratin jar. Dosanya kalau diukur, boleh dikatakan diukur, melakukan perbuatan zina dengan 10 orang wanita yang tidak dikenal itu lebih ringan dibanding melakukan perzinahan dengan istri tetangga. Dosanya, kata Rasulullah,
mengambil harta 10 orang luar itu lebih ringan dibanding kemudian mengambil harta tetangganya. Artinya menyakiti teman sejawat itu luar biasa, dosa yang berlipat-lipat ganda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun ya Rasulullah inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyama. Ya Rasulullah, ada seorang yang ibadah malamnya luar biasa. Berarti ini salat wajibnya udah lewat, Pak. Kemudian wasiyamia, siang harinya puasa sunnah, berarti puasa wajibnya udah dia kerjakan. Kemudian wasodaqatiha, dan sodakohnya luar biasa. Walakin syai, kata sahabat, tetapi ada sesuatu ya Rasulullah. Ini orang hebat banget, puasa sunnahnya dia kerjakan, sholat malamnya dia kerjakan, sedekahnya dia kerjakan, tetapi ada sesuatu. Yu'di jiraniha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya, menyakiti teman dekatnya dengan ucapannya. Falitoh, kalau dalam hadis yang lain itu mulutnya kalau ngomong ini nyelekit, hatinya ini, hati teman itu kalau dia ngomong, hati temannya, teman kantornya atau tetangga rumahnya itu kalau ngomong nyelekit banget. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Meskipun dia ahli ibadah, dia infaknya luar biasa, dia sedekahnya luar biasa, sholatnya bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah, puasanya bukan hanya yang wajib, yang sunnah dia kerjakan, tapi kemudian dia menyakiti temannya, menyakiti tetangganya, la khaira fiha hiya finnar. Kata Rasulullah, nggak ada kebaikan sama sekali, kebaikannya habis, dia posisinya di neraka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali 3 hal bahwa kalau ada orang yang mengatakan Islam itu hanya fokus kepada sholat, ini sesungguhnya mengkerdilkan Islam. Islam bukan hanya perhatiannya kepada hubungan ibadah mahdoh, tetapi hubungan kepada sesama manusia pun ada sesuatu yang diperhatikan oleh Islam. Sampai tadi Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan kalaupun dia ahli ibadah, tapi kemudian dia menyakiti orang lain, teman sejawatnya, teman di kantornya, teman kerjanya, termasuk juga tetangganya. La khaira fiha hiya finnar. Demikian barangkali akhlak dan adab Islam, bagaimana mengatur kepada kita hubungan kita pada sejawat, hubungan kita pada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakitinya, dan kemudian juga menghormati dan juga mencintai tetangga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.